Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita light novel Solo Leveling Ragnarok chapter 34 sampai chapter 38. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu kalau manhwa dengan light novel itu ceritanya rada berbeda gitu cuy. Di sini kita akan diperlihatkan Suho yang telah bertemu dengan sosok Beast Monarch, dan kita juga diperlihatkan Suho yang telah mendapat julukan Raja Binatang Buas. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Jadi sebelumnya, Suho telah memasuki tempat perlindungan dan bertemu dengan monster laba-laba raksasa yang memiliki lusinan mata dan sepasang capit untuk mencengkram bangsanya. Karena pedang Rakan Feng merasakan adanya artefak di dalam monster laba-laba itu, Suho yang melihat itu pun tersenyum tipis dan langsung melompat ke arah monster laba-laba tersebut. Tepat ketika Suho mendekat, gerombolan laba-laba kecil mulai berjatuhan menyerang Suho. Menanggapi itu, Suho mengeluarkan beberapa bayangan serigala untuk mengurus mereka. Dan seketika itu juga, bayangan serigala itu pun langsung mencabik-cabik gerombolan laba-laba kecil dengan cakar dan taringnya. Sedangkan di satu sisi, laba-laba raksasa itu kemudian menyemburkan jaringnya ke arah Suho. Tetapi, Suho merobek jaring itu dengan pedangnya. Tapi serangan laba-laba itu tak sampai di situ saja. Laba-laba itu kemudian menggunakan sepasang capitnya untuk menyerang Suho secara bertubi-tubi. Namun betapa mengejutkannya, Suho dapat terus menghindar. Dan pada saat itulah, Suho mulai melihat sebuah celah dan langsung melepaskan tebasan ke arah kaki-kaki laba-laba tersebut. Meskipun laba-laba itu memiliki cangkang yang sangat keras, tapi Suho terus melepaskan tebasan secara brutal. Alhasil, salah satu kaki laba-laba itu pun patah dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Suho kemudian berdiri di atas punggung laba-laba itu dan langsung menusukkan kedua pedangnya tepat di celah kerangka laba-laba tersebut. Darah berwarna hijau itu pun langsung muncrat seketika. Laba-laba itu pun kesakitan dan menggeliat sambil membanting tubuhnya ke dinding untuk melepaskan Suho. Akan tetapi, Suho terus menempel dengan sangat erat sambil mencoba merobek kerangka laba-laba raksasa. Laba-laba itu kemudian mengaktifkan kemampuannya untuk mengendalikan para hunter yang terjerat jaring laba-laba. Dan pada saat itulah, para hunter itu mulai bergerak seperti boneka dan menyerang Suho secara tiba-tiba. Hunter itu berkata, "Maaf, tubuhku bergerak sendiri, tolong lepaskan kami." Suho kemudian memanggil Beru untuk membantu. Menanggapi itu, Beru dengan cepat langsung menebas jaring laba-laba yang mengendalikan para hunter tersebut. Alhasil, para hunter kini telah terbebas dari kendali monster laba-laba raksasa. Setelah para hunter itu terbebas, mereka kemudian melihat sosok Suho yang mengenakan topeng gagak tengah bertarung dengan monster laba-laba di sana. Mereka tak percaya pria bertopeng gagak itu sedang mencoba merobek rangka laba-laba itu dengan tangan kosong. Dan sekarang, Suho kemudian menggunakan Ruler Authority pada kedua lengannya. Dengan kekuatan penuh, Suho mencengkram kerangka monster laba-laba itu dengan sekuat tenaga. Sampai pada akhirnya, kerangka yang melindungi tubuh laba-laba itu pun hancur seketika. Suho kemudian langsung membanting laba-laba itu ke bawah hingga binasa. Pesan dari sistem muncul, monster laba-laba raksasa telah dikalahkan, Anda naik level. Di saat laba-laba itu berhasil ditumbangkan, Suho kemudian merobek tubuh laba-laba itu dan mengambil artefak Rakan Feng yang ada di dalamnya. Dan tampaknya, artefak yang Suho dapatkan sama persis seperti pedang Rakan Feng yang ia miliki. Di saat Suho memegang artefak pedang Rakan Feng yang baru ia dapatkan, artefak itu berkata, "Berani-beraninya kau memegang pedang Monarch of Feng, aku akan melahapmu." Energi jahat dari artefak itu pun menyelimuti tubuh Suho. Namun tiba-tiba, energi bayangan milik Suho balik menelan energi jahat tersebut. Artefak itu terkejut dan berkata, "Energi apa ini? Apa mungkin ini Shadow Monarch?" Dan pada saat itulah, kedua pedang Rakan Feng di tangan Suho mulai beresonansi satu sama lain. Pesan dari sistem muncul, item Rakan Feng saling mengakui, tempat perlindungan binatang buas telah diaktifkan, pasif skill telah diperoleh. Satu keterampilan pasif ditambahkan dan terbuka secara otomatis.
Dan apa ini? Tepat di saat Suho bingung dengan pesan yang muncul ini, bayangannya tiba-tiba meluas ke segala arah dan waktu pun berhenti seketika. Dan pada saat itulah, Suho tiba-tiba berdiri sendirian di tepi cakrawala yang sunyi dan tak ada apapun di sana. Ketika Suho bingung dengan apa yang terjadi, muncul seorang pria dengan aura buas dari ujung cakrawala dan mendekati Suho. Suho kemudian bertanya, "Siapa kau?" Pria itu menjawab, "Namaku Rakan, sang Beast Monarch. Aku adalah roh abadi yang dibunuh oleh Shadow Monarch. Aku tidak yakin bagaimana caranya, tapi kau telah membangunkanku. Jiwa yang telah beristirahat selamanya sekarang memimpikanmu. Mulai sekarang, kau akan menjadi satu-satunya sumber hiburan bagiku." Pesan dari sistem muncul, Raja Binatang Monarch of Feng sedang mengawasimu. Suho bertanya, "Bagaimana kau bisa mengamatiku melalui mimpi? Bagaimana caranya?" Rakan menjawab, "Mengapa kau menanyakan itu kepadaku? Kekuatanmu lah yang membawaku ke sini." Suho pun sedikit bingung dengan apa yang dimaksud Rakan. Melihat Suho yang bingung, Rakan tertawa dan berkata, "Gahahaha, jangan khawatir, aku tidak bisa melihat setiap momen dalam hidupmu. Aku hanya bisa mengamatimu ketika kau menggunakan kekuatanku dan saat kau bersama keturunanku." Dan pada saat itulah, cahaya misterius terpancar dari tubuh Rakan yang besar dan turun ke atas Suho. Pesan dari sistem muncul, Raja Binatang Monarch of Feng Rakan memberikan restunya kepadamu. Berkah Aegis Rakan telah diaktifkan. Rakan telah memilihmu sebagai shaman. Bond skill telah didapatkan. Dengan skill ini, Suho dapat bergabung dengan Grey yang merupakan keturunan Rakan. Melihat pesan dari sistem tersebut, Suho jadi tambah bingung. Rakan kemudian menjelaskan bahwa dengan menggunakan kemampuan itu, kau akan dapat memanfaatkan kekuatan binatang buas untuk sementara waktu. Seiring pertumbuhan Grey, kekuatan yang dapat kau pinjam juga akan meningkat juga. Sampai pada akhirnya, dunia putih bersih itu perlahan-lahan ditelan oleh bayangan hitam. Kekosongan yang dalam merayap masuk. Rakan kemudian mendekati Suho dan menyerahkan sesuatu. "Ambil ini dan tinggalkan tempat ini. Ini adalah tempat kematian dan istirahatku. Kau harus kembali dan menjalani hidupmu sendiri." Rakan kini telah menyerahkan artefak pedang Rakan Feng kepada Suho. Namun Suho bertanya, "Kenapa pedang Rakan Feng hanya ada satu? Bukankah aku sudah mendapatkan 2 artefak pedang Rakan Feng?" Rakan menjawab bahwa ia telah menggabungkan kedua artefak itu menjadi satu. Dan sesaat kemudian, bayangan hitam sepenuhnya menelan dunia mimpi Rakan. Rakan pun tersenyum licik dan berkata, "Sampai jumpa lagi, shaman." Waktu yang telah berhenti kini mulai mengalir kembali. Suho kini telah kembali di dunia nyata, di mana ia masih berada di atas mayat monster laba-laba raksasa. Pedang Rakan Feng yang ia pegang di kedua tangannya kini telah menjadi satu, dan tentunya statistik pedang Rakan Feng kini telah meningkat secara drastis. Ketika Beru mengamati Suho, Beru merasa bahwa energi Suho telah meningkat drastis. Pedang Rakan Feng kemudian bertanya, "Apa kau secara kebetulan telah bertemu dengan roh Raja Binatang Buas? Aku merasakan kekuatan seorang shaman dari dalam dirimu." Suho pun membenarkan perkataan pedang Rakan Feng yang ia pegang. Mendengar itu, Beru terkejut dan berkata, "Hah? Kau bertemu dengan Monarch of Feng? Bagaimana mungkin Monarch muda?" Bagi Beru, bertemu dengan roh Monarch yang telah beristirahat abadi itu seharusnya tidak mungkin. Itu adalah prestasi yang melebihi Shadow Monarch yang telah melampaui kematian. Setelah urusan di sini selesai, Suho kemudian berjalan meninggalkan tempat ini. Sedangkan di satu sisi, para hunter yang terbebas dari jaring laba-laba itu pun sangat tercengang. Mereka tak menyangka pria bertopeng gagah itu berhasil mengalahkan monster laba-laba raksasa itu seorang diri. Bahkan pria itu juga telah mendapatkan artefak dari monster tersebut. Seorang hunter berkata, "Sepertinya pria itu baru saja mendapatkan kekuatan Raja Binatang Buas. Tapi kenapa? Kenapa dia memakai topeng gagak yang aneh? Siapa sebenarnya pria itu?" Scene kemudian berpindah ke tempat para hunter dari guild Hyena dan White Tiger yang masih berkeliaran di hutan lebat. Aroma yang memandu mereka ke tempat pemilihan raja tiba-tiba menghilang. Dengan pertanda ini, mereka semua menyadari bahwa Raja Binatang Buas kini telah dipilih. Saat mereka menerima kenyataan ini, rasa kecewa dan kecemburuan yang luar biasa membengkak di dalam diri mereka. Sementara itu di sisi lain, Hunter baik Miho kini sangat penasaran dengan siapa yang dipilih menjadi raja.
Dan pada saat itu, indera penciuman Miho menangkap aroma sesuatu. Miho kemudian memeriksa sumber aroma itu dan melihat sosok pria yang ia lihat sebelumnya tengah berniat keluar dari dungeon ini. Apa mungkin dia telah menjadi raja? Akan tetapi, Miho tidak bisa mencium aroma binatang buas pada pria itu. Miho merasa firasatnya mungkin salah. Pria itu bukanlah raja yang terpilih. Setelah memalingkan fokusnya, Miho kemudian berniat untuk menunggu di sini lebih lama dan mencari tahu siapa yang dipilih menjadi raja. Di saat Miho dan yang lainnya masih menunggu di sana, Suho kini telah tiba di rumah, mandi dan memesan ayam goreng sambil scroll-scroll TikTok. Namun betapa mengejutkannya, media sosial telah dipenuhi berita tentang Dungeon Mago. Berita itu mengatakan bahwa seorang hunter aneh dengan topeng gagak telah menjadi raja binatang yang baru. Siapa sebenarnya hunter itu? Kenapa dia memakai topeng gagak? Sementara itu di sisi lain, Lee Min Sung yang melihat berita viral itu pun sangat kesal dan membanting meja dengan marah. Sekretaris Kim kemudian melaporkan, hunter bertopeng gagak ini dikabarkan muncul di Dungeon Mago dan membantai seluruh anggota guild Hyena. Namun Lee Min Sung merasa, sosok bertopeng gagak itu bukanlah hunter ataupun manusia, tapi Lee Min Sung merasa bahwa sosok bertopeng gagak itu adalah iblis. Dengan penuh keyakinan, Min Sung menyimpulkan bahwa para iblis telah mengetahui lokasi persidangan raja di Mago sejak awal. Lee Min Sung kemudian memerintahkan sekretaris Kim untuk segera menyelidiki lapangan Mago dan memulai negosiasi dengan para iblis serta menyiapkan banyak daging sebagai persembahan. Selain itu, Lee Min Sung juga memberikan perintah kepada sekretaris Kim untuk segera membawa Dr. Min Byung-gu apapun yang terjadi. Sekretaris Kim itu pun mengagumi kecerdasan Min Sung dan siap menjalankan rencananya. Shin kemudian berpindah ke tempat Suho yang berada di Shadow Dungeon. Suho kemudian membuka status window dan melihat levelnya yang telah meningkat. Ia bahkan juga mendapatkan skill baru, yaitu skill Destroyer. Itu adalah skill di mana Suho menggunakan Ruler Authority pada tinjunya untuk meningkatkan daya serangnya. Untuk menggunakan skill ini, dibutuhkan mana 300 poin. Dengan peningkatan levelnya ini, Suho berniat untuk memasuki lebih banyak dungeon lagi. Tapi untuk melakukan itu, Suho harus menaikkan peringkat hunternya terlebih dahulu. Dengan demikian, Suho kemudian akan pergi ke asosiasi hunter untuk melakukan penilaian ulang ranknya. Singkat cerita, Suho kini telah tiba di sebuah rumah sakit yang ditunjuk oleh asosiasi hunter. Jadi gini cuy, untuk melakukan penilaian ulang, seorang hunter harus diperiksa terlebih dahulu di rumah sakit untuk mendeteksi bahwa hunter tersebut bukanlah pengguna Stardust. Karena banyak kasus di mana para hunter menggunakan Stardust untuk meningkatkan ranknya saat melakukan penilaian ulang. Dan sekarang, Suho telah berada di ruangan dan bertemu dengan Dr. Min Byung-gu. Dr. Min Byung-gu adalah dokter yang telah melakukan penelitian tentang Stardust dan berhasil mengungkap bahan-bahan yang terkandung di dalam Stardust. Segera setelah itu, Dr. Min Byung-gu kemudian melakukan beberapa tes kepada Suho. Dan setelah beberapa saat kemudian, Suho dinyatakan negatif. Min Byung-gu mengatakan bahwa ia tidak mendeteksi adanya Stardust dalam diri Suho. Karena Suho sudah lolos tes ini, Dr. Byung-gu kemudian akan melakukan penilaian ulang peringkat Suho. Tak lama kemudian, hasil penilaian ulang telah keluar. Min Byung-gu mengatakan bahwa rank Suho yang sekarang adalah rank C berdasarkan level mana Suho. Dr. Byung-gu kemudian memberikan selamat kepada Suho. Setelah itu, Dr. Byung-gu kemudian juga bertanya tentang apa kemampuan yang dimiliki Suho. Suho menjawab bahwa ia adalah pengguna pedang dan memiliki kemampuan pemanggilan. Mendengar itu, dokter itu pun meminta Suho untuk memperlihatkan kemampuan seorang summoner tersebut. Suho mengangguk dan mulai memanggil Beru keluar. Namun di saat Beru keluar, Dr. Min Byung itu pun sangat terkejut dan menjerit ketakutan. Semut! Dr. Byung itu pun gemetar dan langsung pingsan seketika. Dan tentunya, Suho juga terkejut dengan apa yang terjadi, padahal ia hanya mengeluarkan Beru yang paling imut ini. Dan, apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.